Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membatalkan dukungannya terhadap bakal calon presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Hal tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dalam acara Kopi Darat Nasional 2023 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa 22 Agustus. Grace mengungkapkan pihaknya akan menyerap kembali aspirasi rakyat terkait siapa capres yang akan didukungnya. DPP PSI diminta agar tidak terburu-buru dalam memilih capres yang akan didukung. Ia meminta agar terus melihat dinamika politik yang berkembang. DPP PSI juga akan mempertimbangkan rekomendasi dari 38 DPW PSI agar penentuan capres yang didukung harus mempertimbangkan cawapres yang mendampingi, termasuk soal hasil judicial review tentang batasan usia capres dan cawapres yang tengah digodok oleh MK. Grace mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi LBH PSI terkait batas usia capres dan cawapres, maka DPP PSI akan mendukung kandidat cawapres tersebut. Selanjutnya, Grace menyebutkan adanya perbedaan pendapat di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP PSI terkait capres yang layak didukung. Ada yang mendukung Ganjar Pranowo dan ada yang mendukung Prabowo Subianto hingga memilih menjadi oposisi. Grace mengungkapkan pemerintahan Presiden Jokowi selama 9 tahun sudah dalam jalan yang benar, sehingga menurutnya capres dan cawapres yang akan didukung harus figur yang dapat melanjutkan pemerintahan tersebut. Grace mengungkapkan jika masyarakat salah memilih pemimpin yang tidak dapat meneruskan kerja pemerintahan Jokowi, maka kemungkinan akan membuat Indonesia mengalami kemunduran. Kemudian Grace menyebutkan lantaran adanya perdebatan dalam forum musyawarah PSI, maka arah dukungan terhadap capres akan dikembalikan kepada DPP dan DPW PSI. Namun PSI hingga kini masih belum menetapkan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2024. Sementara itu kader PSI yang menolak partainya mendukung Prabowo memilih untuk mengundurkan diri. Anggota PSI atau Bacalek DPR Dapil Jawa Tengah 8, M. Afton Lubi menegaskan, jika DPP PSI bersikap tegas dan menyatakan menolak Prabowo Subianto, maka hal ini tidak terjadi. Namun hal tersebut dilakukan oleh DPP PSI. Menurutnya Prabowo tidak layak untuk diberi dukungan oleh PSI karena memiliki rekam jejak yang buruk soal pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu rekam jejak yang dinilai buruk yakni berkaitan dengan tragedi pada tahun 1998 silam. Hingga saat ini belum jelas siapa pelaku yang menjadi dalang pelanggaran HAM pada tahun tersebut. Maka dari itu, pihaknya merasa patah hati karena PSI memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mereka merasa kecewa terhadap sikap DPP PSI yang menerima kehadiran Prabowo di kantor DPP PSI pada 2 Agustus lalu. Dalam musyawarah DPW terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai Capres 2024. Ada yang ingin Mas Ganjar. Ada yang mendukung Pak Prabowo. Dan juga ada yang bilang PSI jomblo aja. Keempat, adalah fakta tak terbantahkan bahwa 9 tahun pemerintahan Jokowi sudah menempatkan Indonesia di rel yang benar. Menjadi negara yang dihormati dalam pergaulan internasional. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Indonesia tidak boleh mundur ke belakang karena salah dalam memilih presiden. Tidak ada pilihan lain selain maju bersama capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Jokowisme dalam nilai dan juga tindakannya. Atas dasar perdebatan di dalam forum musyawarah tadi, kami menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada calon presiden 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI.
Kami yakin Dewan Pembina dan DPP PSI akan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan rakyat dan partai. Demikianlah hasil musyawarah dari 38 ketua DPW